Padahal awalnya keliling sama istri cuma laku 7 kilo, naik-naik terus dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai pernah rekor paling banyak 12 ton ketika sebelum lebaran. Bisa kebeli mobil, rumah, tanah. Wah, mantap bener. Pertama, ini kulit sapi ya, masih fresh. Jenisnya sapi limosin, biasa ambil dari Sragen. Biasa nyetok 15-20 kulit sapi per hari, sekitar 600-an kilo. Harus yang jantan dan harus kulit yang tebal. Soalnya kalau betina itu dia tidak bisa mekar, kurang sempurna. Jadi memang cocok yang jantan, bisa maksimal mekarnya. Ini disiram-siram terus digosok-gosok gitu ya guys. Kenapa memilih usaha ini? Karena dari dulu memang supplier kulit sapi, nyotorin di pabrik atau tempat pembuatan rambak. Sering lihat ya, kadang belajarlah sama mereka, belajar sama pelakunya langsung. Apa salahnya kalau dicoba produksi sendiri gitu. Setelah digosok-gosok tadi, kemudian masuk proses direndam air panas. Tapi panasnya nggak terlalu panas, soalnya kalau terlalu panas dia kaku fungsinya, biar pori-porinya terbuka lebar supaya nanti ketika dikerok bulunya gampang terlepas. Ini cepet kok, ngerebusnya cuma 10 menitan tergantung panasnya juga. Setelah dingin kulitnya, kita persiapan pengerokan bulu ya. Ini di tempat khusus ya, cuma dicentelin paku gitu, dikerok menggunakan pisau khusus sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Kalau sudah ahli, cepet kok. Ini satu lembar kulit sekitar 20 menitan aja udah selesai. Kalau boleh sedikit cerita, dulu yang supplier kulit itu kita bangkrut ya. Jadi bener-bener mulai dari awal, dari 5 kilo, 10 kilo kita sebarkan langsung ke orang-orang sekitar, dari tetangga dulu, kemudian teman-teman dulu, lalu melebar ke toko, lebih besar lagi ke agen-agen, sampai paling banyak 12 ton dalam 1,5 bulan. Itu ketika sebelum lebaran ya. Wah, banyak banget. Setelah dikerok banyak tadi, kita masuk proses dicuci bersih ya, kemudian masuk lagi proses perebusan. Airnya juga sudah panas banget, direbus selama 25 menitan aja. Teksturnya sampai agak lembut, ketika ditusuk bisa tembus langsung. Sempat juga ditolak ya, karena di toko tersebut sudah ada merek lain, jadi kita belum bisa masuk. Tapi tetap kita berikan sampel aja, siapa tahu di lain waktu mau gitu. Namanya usaha, terus aja diusahakan. Kulitnya sudah matang ya, itu tandanya gampang ditusuknya guys. Dipindah di air dingin, fungsinya biar dingin aja kulitnya, gampang diproses selanjutnya. Kemudian dicuci lagi biar tambah bersih lagi bagian kulitnya. Terus kalau masih ada yang sekiranya kurang bersih, dikerok lagi sedikit. Bahkan pernah di suatu toko grosir besar ya, kita diusir karena mungkin merasa terganggu dengan sistem penawaran kita. Kita jadikan cambuk aja buat ke depan. Itulah seninya. Yang penting jangan mundur, maju terus sampai banyak yang menerima. Wah, keren banget. Terus dijemur lagi ya, paling 3 jaman aja sampai kering. Soalnya nanti bakalan dijemur lagi kok guys. Setelah kering dijemur tadi, kita masuk proses dipola ya, dipotong-potong menggunakan alat khusus custom sendiri katanya. Pakai bambu, terus ada pisaunya yang bagus. Pesennya di pandai besi. Ini dipotong bentuk kotak-kotak atau dadu gitu ya. Diberi minyak juga biar nggak seret, jadi mudah potongnya. Lanjut terus tuh, cepet banget kan motongnya. Pernah juga sempat dituduh pakai penglaris. Saya jawab dengan senang hati, iya pakai penglaris, bisa berbuat baik sama orang sekitar, bisa nyantuni anak yatim. Ya itu mungkin termasuk penglaris ya, jadi bukan yang melenceng. Jadi meskipun cuma rambak begini, tapi di sini pengirimannya sudah hampir ke seluruh Indonesia ya, mulai dari Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Solo, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan Papua juga pernah. Wah, mantap bener. Nah, setelah banyak dirajang atau dipotong tadi, kita masuk proses ditata yang banyak serapi mungkin ya, dianjang atau rigennya agar bisa merata nanti jemurnya. Diratain gitu ya, jangan sampai banyak yang ketumpuk-tumpuk. Nanti akan dijemur selama 1 hari aja sampai bener-bener kering, diterik panas matahari. Terus kalau hujan gimana? Ya wassalam. Gak pernah menyangka atau kebayang ya bisa sampai sejauh ini. Kalau bukan doa dari orang tua, doa dari istri, doa dari karyawan, doa dari pelanggan, tidak mungkin bisa sejauh ini. Senang dan bersyukur sekali tentunya. Kita yang jelas taat sama Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Insya Allah semuanya pasti akan dilancarkan apapun itu. Seperti ini hasilnya setelah dijemur tadi. Ini mau proses pelapukan, fungsinya untuk mengurangi kadar air yang ada di kulitnya, itu bisa berkurang lagi. Nah tuh langsung aja dimasukkan di dalam wajan yang super besar jumbo. Alat aduknya juga khusus ya, bikinan sendiri. Nama alatnya transformer katanya. Wah, kreatif juga ya. Ini juga bisa mengurangi tenaga kerja. Kalau manual diaduk itu bisa 2 orang. Kalau ini sudah otomatis muter aja terus-terusan. Ini pelapukannya sekitar kurang lebih 3 jaman ya. Api kecil aja, jangan terlalu panas. Kalau semisal udah pada naik, apinya dimatikan, tunggu dingin lagi. Setelah dinginnya rata, kita nyalakan lagi apinya. Biasanya 3 kali hidup dan mati. Wah, si detail itu ya guys. Kapasitasnya ini bisa 150-an kilo. Kalau sudah diangkat aja ya untuk ditiriskan. Dulu ngerjain sama istri, sekarang bisa punya 40-an karyawan karena
karena di sini tujuan kita bisa banyak bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi kalau dirunut dalam, mereka punya anak, mereka punya orang tua, bisa menghidupkan keluarga mereka. Banyak sekali yang dihidupkan cuma dari ramba ini. Wah, mulia sekali ya guys. Setelah minyak yang ditiriskan tadi, kita masuk proses penggorengan ya. Wajannya ada dua di sini. Jadi pertama digoreng di minyak yang panasnya sedang, diaduk-aduk banyak sampai pada ngangkat, baru dipindah di wajan sebelahnya. Tapi di sini kita sok-sok dulu ya minyaknya, masih baru, masih jernih, khusus yang penggorengan kerupuknya langsung. Nah, ini kita persiapan mau goreng yang sebelahnya ya. Diserok-serok dulu ya yang banyak. Tuh, langsung dipindah di situ digoreng langsung mengembang banyak banget sambil diaduk-aduk bolak-balik ya biar mengembangnya bisa maksimal. Biasa goreng sekitar 2 menitan aja. Sudah sekiranya mengembang, warnanya juga putih gitu, kelihatan bagus ya teksturnya. Ini sudah matang, langsung aja diangkat ditiriskan. Setelah digoreng biasanya diberi bumbu lagi ya, cuma garam halus sama penyedap rasa aja. Simple aja kok bumbunya, jadi nggak pakai bahan yang aneh-aneh, aman pastinya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Boleh, nggak apa-apa, karena rezeki itu kembali dari Allah. Boleh semua usaha bisa ditiru, tapi kan udah takdir rezeki masing-masing, jadi nggak khawatir sama sekali. Sama halnya seperti pedagang di pasar, jejer-jejer punya rezeki masing-masing. Semakin kita ikhlas, itu akan menambahkan rezeki kita. Masya Allah, baik banget ya guys. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini, pertama telaten ya, tidak pernah nyerah, selalu bertanggung jawab kepada siapapun, terutama sama pelanggan juga ya. Jadi kalaupun ada komplain atau saran, kita selalu menerima dengan baik, dengan senang hati. Moral story-nya adalah gagal bukan akhir, tapi awal dari pelajaran. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit dengan strategi yang lebih baik. Hidup bukan tentang berjalan mulus setiap saat, tapi seberapa kuat kita bertahan dan bangkit saat tantangan datang. Wah, keren.